Halo kawan BRIN, berjumpa lagi dengan saya Dea Mala dalam program BRIN Daily News. Saat ini Rabu 30 Oktober 2024, saya sedang berada di depan ruang auditorium Subitro Joyo Hadikusumo, Gedung B.J. Habibie BRIN Tamrin Jakarta. Pada hari ini tengah berlangsung fokus group discussion dengan pembahasan ekonomi biru, pengembangan dan pemanfaatan rumput laut dan garam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Dorong ekonomi biru, BRIN perkuat riset dan inovasi pemanfaatan hasil laut. Jadi komoditas penting, budidaya rumput laut hadapi berbagai kendala. Masih impor, produksi garam lokal tidak mencukupi kebutuhan garam nasional. Ekonomi biru menjadi salah satu fokus dalam wacana New Economy for Sustainable Development atau ekonomi masa depan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi biru. BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi di Indonesia berperan dalam penguatan pelaksanaan ekonomi biru. Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi R. Hendrian menuturkan, komoditas yang menjadi perhatian untuk mendorong ekonomi biru saat ini adalah garam dan rumput laut. Jadi memang beberapa tahun belakangan ini dunia sudah mewacanakan ada New Economic for Sustainable Development atau ekonomi masa depan, yang diantaranya itu ada ekonomi biru, ekonomi hijau, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi biru gitu ya. Dan oleh sebab itu saya kira ini sangat layak untuk kita angkat isu ini, dan sekaligus juga untuk mengajak para pihak terkait bersama-sama tergabung di dalam suatu kolaborasi strategis agar ekonomi biru ini betul-betul bisa menjadi salah satu tonggak ekonomi di Indonesia. Umumnya, rumput laut berada di daerah terpencil atau daerah yang jauh dari pusat kota sehingga perlu adanya perkenalan teknologi oleh pusat riset maupun industri. Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat Fahru Rozi menjelaskan bahwa masih terdapat kendala pada budidaya rumput laut sebagai komoditas hasil laut, misalnya pada proses pembibitan dan pengeringan. Umumnya rumput laut itu berada di daerah yang remote di luar perkotaan, jadi memang sangat dibutuhkan sekali adanya introduksi teknologi, terutama oleh pusat riset dan juga industri besar. Nah, saat ini yang menjadi kendala utama di masyarakat terkait dengan budidaya rumput laut misalnya itu adalah terkait dengan pembibitan rumput laut dan juga proses pengeringan. Itu yang banyak sekali dialami oleh masyarakat pembudidaya di NTB, khususnya di Lombok ya. Adapun terkait garam, Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur Hans Saputra menyebutkan kebutuhan garam nasional sangat tinggi, yaitu mencapai 4 juta ton per tahun. Namun produksi garam nasional hanya dapat memaksok maksimal 2,5 juta ton saja dan sisanya masih impor. Saat ini garam lokal diperuntukkan bagi kebutuhan garam konsumsi saja, sedangkan sisanya belum bisa digunakan untuk garam industri karena kualitasnya belum mencapai syarat mutu. Hans juga menuturkan saat ini BRIN tengah melakukan riset terkait peningkatan kualitas garam dan mengembangkan produk turunan dari garam untuk meningkatkan daya saing. Kita ketahui bahwa kebutuhan garam nasional sangat tinggi ya, itu mencapai 4 juta ton per tahun. Namun produksi nasional maksimal dengan stok hanya 2,5 juta ton, sehingga kita masih mengimpor mencapai 3 juta ton. Nah, sebenarnya garam yang 2,5 juta ton tadi hanya terserap sebagian, yaitu untuk garam konsumsi, semuanya sudah dipenuhi oleh garam lokal, itu berarti swasembada. Namun garam industri masih belum, garam aneka pangan juga masih belum, sehingga masih ada tersisa. Tetapi sisa garam lokal ini belum bisa diserap untuk garam industri karena kualitasnya belum mencapai syarat mutu, sehingga ini perlu ditingkatkan. Itu masalah yang pertama adalah mutu. Masalah yang kedua tentunya tadi produksi ya, karena untuk mengejar 4 juta ton kita masih kurang. Nah, dalam hal ini kami BRIN melakukan riset untuk yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan industri nasional dan juga harganya lebih stabil, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, selain itu, untuk daya saing, ini kita juga mengembangkan produk-produk turunan dari garam dan bieten. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk tetap mendapatkan update informasi seputar riset dan inovasi dapat Anda saksikan hanya di program BRIN Daily News. Saya Dea Malah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.